Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maulana dengan NPM 251000147. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Kewarganegaraan yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pembentuk Karakter Bangsa. Dan di video ini saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana pendidikan kewarganegaraan punya peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau biasa disebut sebagai PPKN bukan sekadar pelajaran hafalan tentang negara, tetapi proses membangun nilai, sikap, dan kebiasaan yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada apa itu pendidikan kewarganegaraan, yang kedua tantangan karakter bangsa saat ini, yang ketiga nilai-nilai yang dibentuk dalam PPKN, yang keempat fungsi pendidikan kewarganegaraan, yang kelima contoh penerapan PPKN, yang keenam peran PPKN dalam pembentukan karakter bangsa. Yang pertama, apa sih itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang membantu peserta didik memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus membimbing mereka agar berperilaku sesuai Pancasila dan konstitusi. Dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN ada tiga hal besar yang dibentuk. Yang pertama, pengetahuan kewarganegaraan yang di dalamnya memahami dasar negara, demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan. Yang kedua, keterampilan kewarganegaraan yang di dalamnya melatih kemampuan berpikir kritis, berdiskusi, menyelesaikan masalah, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, sikap kewarganegaraan yang di dalamnya menumbuhkan nilai seperti jujur, toleran, disiplin, peduli, dan cinta tanah air. Ketiganya saling berkaitan dalam membentuk diri kita sebagai warga negara yang dewasa dan bertanggung jawab. Poin kedua, tantangan karakter bangsa saat ini. Kita perlu pendidikan karakter karena kondisi masyarakat sekarang menghadapi banyak ujian moral. Kita bisa melihat seperti meningkatnya sikap toleran dan konflik karena perbedaan pendapat, semangat nasionalisme yang semakin memudar akibat arus globalisasi, masalah korupsi yang masih terus terjadi dan melemahkan kepercayaan publik, penyalahgunaan teknologi seperti hoax, fitnah, perundungan di dunia maya, dan konten negatif, rendahnya budaya taat aturan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus benar-benar hidup, bukan hanya teori di atas kertas. Poin ketiga, ada nilai-nilai yang dibentuk dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, ada nilai Pancasila. PPKN menanamkan nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan sikap religius. Nilai-nilai ini menjadi dasar cara kita bersikap dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada nilai demokrasi. Kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya memilih pemimpin, tetapi juga belajar mendengar pendapat, berdiskusi dengan elegan, dan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan. Yang ketiga, ada toleransi dan kebinekaan. PPKN mengajarkan kita menghargai keberagaman, menerima perbedaan, dan menolak sikap ekstrim atau radikal. Yang keempat, ada integritas dan anti korupsi. Melatih diri untuk jujur, tidak curang, disiplin, dan berani mengatakan tidak pada kecurangan dalam bentuk apapun. Yang kelima, ada kesadaran hukum. Kita dibentuk menjadi warga negara yang memahami aturan dan berusaha untuk menaatinya, baik dalam hal kecil maupun besar. Poin keempat, ada fungsi pendidikan kewarganegaraan. Fungsinya 1. Membentuk warga negara yang cerdas dan kritis. PPKN membuat kita lebih peka terhadap isu-isu di sekitar kita, baik sosial, hukum, maupun politik. Yang kedua, mendorong partisipasi dalam demokrasi. Kita belajar untuk aktif di organisasi, musyawarah, kegiatan sekolah, dan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, menguatkan semangat bela negara. Bela negara tidak selalu berarti perang. Belajar sungguh-sungguh, menjaga kedamaian, dan menyebarkan informasi positif juga bagian dari bela negara. Yang keempat, menumbuhkan etika bermedia digital.
Di era serba online ini, kita diajak untuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak mudah terpancing, tidak mudah terpancing, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebar kebencian. Poin kelima, ada contoh penerapan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan. Contoh-contohnya bisa terjadi di sekolah. Bentuknya banyak, seperti upacara bendera, pembiasaan disiplin, diskusi, proyek P5, sampai kegiatan OSIS atau pramuka. Bisa juga di rumah, seperti menghormati orang tua, saling membantu, dan membahas persoalan sehari-hari juga termasuk pembelajaran kewarganegaraan. Yang ketiga bisa juga di masyarakat, seperti kerja bakti, kegiatan pemuda, menjadi relawan, atau ikut kegiatan sosial, atau juga bisa disebut baksos atau bakti sosial, merupakan wujud nyata nilai kewarganegaraan dalam lingkungan sekitar. Poin keenam, ada peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa. Peran-perannya yang pertama ada menguatkan identitas kebangsaan. PPKM membuat generasi muda bangga menjadi bagian dari Indonesia dan mau menjaga persatuan. Yang kedua, menumbuhkan integritas, membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Yang ketiga, menjaga sikap toleran dan damai. Dengan memahami perbedaan, kita bisa hidup berdampingan tanpa konflik. Yang keempat, mempersiapkan generasi emas 2045. PPKM membentuk karakter pemuda yang siap menjadi pemimpin masa depan, cerdas, beretika, dan mencintai bangsanya. Sebagai penutup, bisa kita pahami bersama bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Melalui mata kuliah ini, kita bukan hanya belajar teori tentang negara, hukum, atau pemerintahan, tetapi juga belajar bagaimana menjadi manusia yang beretika, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah pendidikan karakter dalam konteks kebangsaan. Di sini kita diajak untuk mengenal hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa mencintai Indonesia tidak cukup hanya diucapkan, tetapi juga harus diwujudkan lewat sikap dan tindakan nyata. Di era sekarang, tantangan karakter bangsa semakin besar. Kita bisa lihat banyak pengaruh negatif dari teknologi, budaya luar, maupun menurunnya rasa nasionalisme di kalangan muda. Nah, disinilah pendidikan Pancasila kewarganegaraan berperan sebagai benteng moral yang membantu kita tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong. Melalui pendidikan Pancasila kewarganegaraan, kita dilatih berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta peduli terhadap lingkungan sosial dan politik di sekitar kita. Artinya pendidikan ini tidak hanya membuat kita pintar dalam teori, tapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang matang secara sikap dan perilaku. Dengan PPKN, kita belajar bahwa menjadi warga negara yang baik bukan hanya soal tahu aturan, tapi juga tentang bagaimana kita menaatinya dan memberi contoh baik untuk orang lain. Karakter bangsa sendiri tidak bisa dibentuk secara cepat, tetapi melalui proses panjang yang dimulai dari rumah, sekolah, hingga masyarakat. Hal-hal sederhana seperti menghormati guru dan orang tua, menjaga kebersihan, berkata jujur, hingga aktif di kegiatan sosial adalah bentuk nyata dari nilai-nilai PPKN yang kita pelajari. Kalau nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, maka kita akan punya generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga kuat dalam moral dan kepribadian. Inilah dasar penting dalam menyongsong generasi emas Indonesia 2045. Generasi yang berintegritas, kreatif, berjiwa nasionalis, dan siap menghadapi tantangan global dan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa. Maka dari itu, PPKN bukan sekedar pelajaran hafalan atau teori, tetapi merupakan fondasi utama dalam membentuk arah masa depan bangsa. Melalui PPKN, kita disadarkan bahwa mencintai Indonesia berarti berbuat baik, menjaga kejujuran, dan peduli terhadap sesama dimanapun kita berada. Harapannya dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan, kita semua dapat menjadi generasi yang membawa perubahan positif bagi bangsa ini. Kita adalah penerus
sekaligus menjaga Indonesia agar tetap kokoh, berdaulat, dan berkarakter. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya atau kata-kata saya yang menyinggung bagi para pendengar semua. Dan yang terakhir saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.